Hello everyone, welcome back to my channel again, and I hope you're now in a good condition. Yeah, today we will talking about how to be a success person. Bagaimana kita akan menjadi seseorang yang sukses dalam hidupnya. Mungkin kita tahu sukses itu tidak ada ukuran yang pasti dalam dunia ini. Di Islam mengatakan bahwa sukses itu adalah ketika Anda itu bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu bisa disebut dengan sukses dunia akhirat. Ada juga yang mengatakan bahwa sukses itu bagaimana manfaat Anda terhadap orang-orang di sekitar Anda. Ilmu Anda itu bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Itu adalah sukses yang bermanfaat. Ya, ada yang mengatakan begitu. Ya, semua itu tidak ada yang salah. Sukses itu tidak ada ukuran yang pasti. Yang perlu Anda ketahui, sukses itu diukur oleh Anda sendiri. Anda menentukan sukses itu seperti apa. Apakah sukses itu ketika Anda memiliki jabatan tinggi, lalu pendidikan tinggi dan sebagainya? Ya, itu semua tergantung pada Anda. Maka, hal yang perlu Anda lakukan saat ini adalah untuk menjadi orang yang sukses adalah make your dream. Buat mimpi. Kenapa harus mimpi? Anda tahu Steve Jobs? Ya, Steve Jobs adalah seseorang yang memiliki brand elektronik terbesar saat ini, yaitu Apple. Anda mungkin sekarang merasakannya. Dia dulu ketika sekolah menengah, dia memegang buah Apple itu dan dia mengatakan, di masa depan nanti saya akan membuat brand elektronik terbesar di dunia dengan logo buah Apple ini. Dan akhirnya semua itu terjadi. Itu semua berawal dari mimpi. Maka ketika saat ini Anda masih bingung apa yang akan Anda lakukan di masa depan nanti, buatlah mimpi Anda saat ini. Dan buatlah mimpi itu yang spesifik. Ketika Anda ingin menjadi pebisnis, maka tentukan pebisnis di bidang apa? Otomotif kah? Atau kuliner kah? Dan sebagainya. Mimpi itu harus spesifik. Karena kespesifikan itu yang akan memudahkan Anda untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Ketika Anda sudah memiliki mimpi atau dream yang sudah Anda tanamkan, maka langkah selanjutnya adalah Anda harus membuat goal setting atau target-target dalam kehidupan Anda. Anda akan membuat kehidupan Anda itu menuju dream itu. Misalnya Anda mempunyai dream menjadi pebisnis fashion, kecantikan di Yogyakarta, terbesar di Yogyakarta seperti itu. Maka mulailah dengan berjualan pada teman-teman Anda. Mulailah berbisnis dengan orang-orang sekitar Anda. Mungkin Anda pertama kali menggunakan barang-barang dari orang lain. Anda menggunakan barang-barang dari orang lain, lalu kemudian di situ Anda bisa berkembang. Anda bisa tahu bagaimana Anda itu bisa mengendalikan pasar, Anda bisa menentukan harga dan sebagainya. Nah, dan ketika Anda menentukan target itu harus ada angkanya, ada ukuran yang jelas. Misalnya ketika Anda ingin menurunkan berat badan, jangan bilang saya ingin menurunkan badan 10 kilo. Tapi buatlah saya ingin menurunkan berat badan saya dari 70 kilo ke 60 kilo misalnya. Karena ketika Anda di timbangan nanti tidak ada tulisan selamat, berat badan Anda turun 10 kilo. Tidak ada kan? Ya, seperti itu. Maka buatlah ukuran yang pasti. Maka ketika Anda ingin menurunkan berat badan 10 kilo, buatlah menjadi saya ingin menurunkan berat badan saya dari 70 kilo ke 60 kilo. Dan kasih tenggat waktu. Anda misalnya ingin menurunkan berat badan itu dalam waktu 3 bulan. Ya, target itu bisa dicicil. Misalnya bulan pertama Anda harus turun 2 kilo dan selanjutnya 3 kilo dan sebagainya. Itu tidak masalah, asalkan Anda punya garis finish nanti di akhir. Kemudian apabila masih kurang, ceritakan pada teman Anda. Buat itu menjadi tantangan. Ketika Anda sudah bisa mencapai target itu, maka Anda bisa memberikan hadiah kepada diri Anda sendiri. Misalnya ketika Anda tidak bisa, Anda ceritakan kepada teman-teman saya mohon teman-teman doakan saya akan menurunkan berat badan saya dari 70 kilo ke 60 kilo dalam waktu 3 bulan ya. Dari bulan Januari ke bulan Maret gitu misalnya.
Nah, ketika nanti saya tidak berhasil, saya akan memberikan 200.000 per orang. Nah, itu temannya ada 3 orang, maka 600.000 itu kan lumayan ya. Nah, maka ketika Anda akan menghindari target itu, akan Anda sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Dan di situ Anda akan berkembang. Lalu ketika Anda sudah memiliki dream dan Anda sudah melakukan goal setting dan juga melaksanakan target-target harian ataupun bulanan maupun tahunan, maka saat ini ketika Anda masih memiliki lingkungan yang kurang mendukung, maka Anda harus keluar dari situ. Kenapa lingkungan? Para psikologi pernah melakukan penelitian tentang orang-orang yang sukses dalam hidupnya dan orang-orang yang gagal dalam hidupnya. Mereka melakukan penelitian, para psikologi ini awalnya mengira bahwa kesuksesan itu ditentukan oleh faktor keuangan, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan lain sebagainya. Ya, mungkin teman-teman awalnya berpikir seperti itu. Itu adalah hal yang paling krusial. Namun Anda bisa lihat, ada banyak sekali orang yang memiliki pendidikan tinggi namun ia tidak sukses. Ada orang yang kaya raya tapi ia tidak sukses. Dan penelitian itu mengatakan bahwa faktor lingkunganlah yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Karena lingkungan itu ibarat kita itu terjebur dalam sebuah kolam cat. Ketika lingkungan itu buruk, maka Anda akan diwarnai oleh lingkungan itu. Maka ketika lingkungan Anda saat ini kurang bisa mendukung mimpi Anda, maka langkah Anda sekarang adalah keluar dari lingkungan itu. Karena ketika Anda nanti berada di lingkungan yang kreatif, yang maju, optimis, Anda akan ikut ke dalamnya. Namun ketika Anda berada di lingkungan yang biasa-biasa saja dan menganggap kegagalan itu adalah sesuatu hal yang biasa saja, maka Anda akan terbiasa dengan yang seperti itu. Itu dari saya, semoga itu bisa bermanfaat.